wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Putri Araminta dari MAN 1 Kolaka, kelas 12 IPA 3, nomor absen 04. Baiklah, saya akan membawakan materi yang berjudul evolusi. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, pengertian dari evolusi. Yang kedua adalah teori asal-usul kehidupan. Dan yang ketiga adalah petunjuk dari evolusi. Pengertian dari evolusi yaitu perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Teori-teori asal-usul kehidupan. Pertama, teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Menurut Aristoteles, seorang ahli filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani kuno, lebih dari 2000 tahun yang lalu mengemukakan konsep bahwa kehidupan berasal dari benda mati. Teori ini dikenal dengan nama teori abiogenesis dari penelitian Aristoteles tentang hewan. Menurut John Needham, seorang ilmuwan Inggris, melakukan penelitian dengan merebus kaldu dalam wadah selama beberapa menit, lalu memasukkannya ke dalam botol dan ditutup dalam gabus. Setelah beberapa hari, ternyata tumbuh bakteri dalam kaldu tersebut. Oleh karena itu, Needham menyatakan bahwa bakteri berasal dari kaldu. Namun, teori Needham ini lalu dipatahkan oleh L. Spallanzani. Yang kedua, teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Percobaan Francisco Redi. Francisco Redi melakukan percobaan dengan menggunakan daging yang diletakkan pada wadah yang berbeda, yaitu wadah yang pertama dibiarkan terbuka, lalu yang kedua wadah ditutup kain kasa, dan yang ketiga wadah ditutup dengan rapat. Setelah beberapa hari, pada tabung yang terbuka terdapat belatung yang akan menjadi lalat, sementara yang ditutup rapat tidak ada. Berdasarkan hasil percobaannya, Francisco Redi menyimpulkan bahwa ulat bukan berasal dari daging, tapi berasal dari telur lalat yang terdapat pada daging dan menetas menjadi larva. Percobaan Lazzaro Spallanzani. Percobaan Lazzaro Spallanzani menggunakan 2 buah medium labu berisi air kaldu. Salah satu labu ditutup rapat dan diolesi parafin ketika kaldu masih panas. Setelah 1 minggu, pada labu yang dibiarkan terbuka air kaldunya menjadi keruh, bau, dan berisi banyak mikroba. Sebaliknya, pada labu yang ditutup rapat, air kaldu seperti ketika awal dituangkan atau tidak berubah. Ketika labu yang ditutup kemudian dibuka, beberapa hari kemudian air kaldu menjadi keruh. Spallanzani menduga bahwa mikroba dalam labu berasal dari udara. Percobaan Louis Pasteur. Percobaan Louis Pasteur menggunakan labu berleher seperti angsa dalam percobaannya. Labu berleher seperti angsa ini diisi dengan air kaldu. Fungsi dari labu leher angsa ini adalah agar hubungan antara labu dan udara luar masih ada, artinya masih terdapat oksigen. Labu ini dipanaskan, tujuannya untuk mensterilkan air kaldu dari mikroorganisme. Setelah dipanaskan, labu kemudian didinginkan dan disimpan. Setelah beberapa hari, didapatkan hasil air kaldu dalam labu leher angsa tetap jernih. Namun, di bagian lehernya banyak terdapat debu dan partikel-partikel. Sedangkan di labu lainnya yang tidak berleher angsa, air kaldunya mengandung mikroorganisme. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, Louis Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang ada di dalam kaldu bukan berasal dari air kaldu itu, tetapi dari mikroorganisme yang ada di udara. Teori evolusi kimia. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali oleh terbentuknya senyawa-senyawa organik di atmosfer. Ada pendapat bahwa sebelum terbentuknya kehidupan pertama atau awal di bumi tentu didahului oleh
petunjuk evolusi. Yang pertama, anatomi perbandingan. Jika Anda membandingkan hewan mamalia satu dengan yang lain, mungkin Anda akan berpikir bahwa bagian-bagian tertentu pada tubuh setiap spesimen disusun menurut pola dasar yang sama dan struktur yang sama, menurut pola dasar yang sama pula. Yang kedua, embriologi perbandingan. Embrio hewan-hewan dan manusia menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Yang ketiga, fisiologi perbandingan. Pada umumnya ditemukan persamaan proses fisiologi antara berbagai makhluk hidup, misalnya dalam hal sintesis protein, proses metabolisme, respirasi, ekresi, dan lain-lain. Yang keempat, petunjuk dari alat tubuh yang tersisa atau vestigial. Pada morfologi beberapa hewan vertebrata dan manusia dapat ditemukan adanya struktur vestigial, yaitu suatu bentuk anatomi yang berkembang dan berfungsi sempurna dan akan teredukasi. Yang kelima, petunjuk paleontologi. Paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu.